Shalom saudara yang terkasih. Tetap kita bersyukur oleh karena kita bisa berjumpa kembali dalam seri renungan firman Tuhan, terang yang menerangi. Dalam seri yang ke-10, untuk orang-orang yang bertobat, untuk orang-orang yang sudah Tuhan tebus, untuk orang-orang yang sudah meninggalkan hidupnya yang lama. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan bahwa Paulus ingin, dan keinginan Paulus itu sangat besar, supaya jemaat di Efesus diterangi. Tapi sebelum kita masuk kepada hal itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kesempatan hari ini pun kami tetap bersyukur, karena kami mau terus-menerus terbuka di hadapan Tuhan. Terlebih untuk firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Kami mau terbuka, maka biarlah Tuhan yang sungguh-sungguh turut campur tangan di dalamnya. Supaya ketika kami membuka hati kami, nyata terang Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Supaya firman-Mu bisa kami mengerti dengan baik. Ajarilah kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara yang terkasih, surat kepada jemaat di Efesus ini adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Surat yang ditujukan kepada orang-orang kudus di Efesus. Itu berarti bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya, kepada orang-orang yang sudah bertobat, kepada orang-orang yang sudah hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Maka di ayat yang ke-18 ini dikatakan bahwa dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arti yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita mengerti di sini adalah tidak cukup hanya sekedar bertobat. Keinginan hati Paulus bahwa supaya jemaat Efesus diterangi terus-menerus mata hatinya. Maka sebenarnya itu jugalah yang menjadi pesan bagi kita hari ini. Sudah bertobat pun kita, sebenarnya Tuhan menginginkan supaya mata hati kita terus-menerus diterangi. Saya sudah menyebutkan dalam sesi yang sebelumnya bahwa kenapa dalam persekutuan gereja itu terjadi perselisihan. Dalam persekutuan gereja itu terjadi perpecahan. Kalau sekedar hanya berselisih, lalu bisa diselesaikan dengan baik, dengan kasih, dengan kerendahan hati. Puji Tuhan. Tetapi ada gereja-gereja yang justru ketika perselisihan itu terjadi, perpecahan pun terjadi. Karena apa? Dari firman Tuhan ayat 18 ini, Efesus pasal 1 dijelaskan bahwa terjadi perpecahan oleh karena mata hati orang-orang yang sudah mengaku dirinya bertobat tidak diterangi. Maka doa Paulus di sini adalah supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Saya berharap saudara boleh menerima perkataan firman Tuhan ini. Saya berharap saudara boleh terbuka di hadapan Tuhan. Kalaupun saudara sempat terjadi perselisihan dalam satu persekutuan gereja, saya berdoa supaya terjadilah terang di dalam hati masing-masing orang yang berselisih. Tetapi hati-hatilah kalau saudara tetap berada dalam perselisihan, situasi itu akan dimanfaatkan oleh si iblis. Sehingga pada akhirnya perselisihan itu akan dilanjutkan sampai kepada perpecahan. Kenapa Paulus meminta di sini supaya mata hatimu terang? Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Kenapa Paulus mengatakan hal ini di ayat 18 ini? Karena ternyata memang setelah bertobat pun orang-orang percaya harus
terus-menerus diterangi mata hati. Bagaimana caranya saudara yang dikasihi Tuhan? Tidak bisa tidak. Harus ada perpindahan, harus ada peralihan. Ketika saudara dulunya dikendalikan oleh si iblis pikiran dan hati saudara. Ketika saudara bertobat, pikiran dan hati saudara harus dikendalikan oleh Allah. Bagaimana caranya supaya terang itu bisa terjadi dalam hati dan pikiran? Terlebih juga seperti yang dikatakan Paulus, supaya mata hatimu terang. Bagaimana bisa terjadi? Kita harus melihat kembali kepada kehidupan di Taman Eden. Adam dan Hawa sudah digelapi oleh si iblis pikiran dan hatinya. Adam dan Hawa sudah digelapi pikiran dan hatinya oleh si iblis. Bagaimana caranya? Sederhana, saudara yang dikasihi Tuhan. Izinkan Tuhan menerangi hati dan pikiran saudara. Izinkan Tuhan menerangi mata hati saudara. Ketika terang itu ada, bersinar, maka kegelapan itu akan menyingsing. Ketika terang itu bersinar dalam satu ruangan, maka kegelapan akan menghilang. Ketika kegelapan itu menghilang, tersingkaplah bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hati seseorang. Maka kalau sempat terjadi perselisihan, saudara yang dikasihi Tuhan, terang itulah yang akan menyadarkan kita untuk bisa melihat, oh, aku sudah berada dalam satu permasalahan yang tidak harus kuselesaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi persekutuan gereja. Ini penting bagi persekutuan pribadi lepas pribadi dalam gereja. Karena itulah yang menjalin keterikatan antara satu dengan yang lain. Antara hamba Tuhan pendeta dengan pengurus jemaat. Antara hamba Tuhan pendeta dengan jemaat kaum awam. Antara pengurus jemaat dengan kaum awam jemaat. Antara jemaat dengan jemaat. Antara pengurus dengan pengurus. Antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu bisa terjadi kalau terang itu sudah menerangi mata hati saudara. Akan terjadi perubahan dalam satu persekutuan. Sekalipun itu terjadi perselisihan, terjadi perubahan satu dengan yang lain. Di antara jemaat, di antara pengurus, di antara hamba Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara saat ini berada dalam perselisihan, minta ampunlah kepada Tuhan. Minta ampunlah supaya Tuhan sungguh-sungguh mau mengubahkan hidup saudara. Permasalahan yang terjadi bagi Tuhan mudah untuk menyelesaikan. Tapi kenapa tidak bisa selesai? Karena bukan Tuhan yang menyelesaikan. Orang-orang yang berselisih itu tidak bersedia diubahkan oleh Tuhan. Padahal Tuhan ingin mengubahkan. Masing-masing satu dengan yang lain tetap berada dalam posisinya. Aku yang benar, dia yang salah. Maka hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Minta pengampunan kepada Tuhan. Supaya hidup pelayanan saudara diberkati. Hidup pribadi saudara diberkati. Minta ampunlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kebenaran firman Tuhan yang harus kami lihat, supaya itu jugalah yang menerangi hati kami. Supaya kalaupun terjadi perselisihan di antara orang-orang percaya, perselisihan itu bisa diselesaikan dengan kasih yang daripada Tuhan, dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini. Kiranya perenungan ini menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.